Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala. Jadi insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang seputar kelompok yang mereka menamakan dirinya dengan sebutan Salafi. Tujuan mereka menamakan dirinya dengan sebutan Salafi ini adalah untuk mengkelabui orang-orang awam bahwa mereka ada atau sejalan dengan ulama salaf. Padahal mereka bukan salaf dari segi zaman dan bukan salaf juga dari segi akidah. Siapa lagi kalau bukan kelompok yang dinamakan dengan kelompok Wahabiyah. Kelompok ini memiliki permusuhan atau bahkan mereka tidak sama sekali ada di dalam hatinya kecintaan terhadap Rasulullah. Bahkan setiap perbuatan, setiap amaliyah yang dikerjakan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya mengandung unsur kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad, maka kelompok Wahabiyah ini mengatakan haram, atau bahkan lebih dari itu mereka tidak segan-segan menilai, mengklaim sebagai sesuatu yang merupakan perbuatan syirik. Di antara kesesatan kelompok Wahabiyah adalah bahwa mereka melarang, mengharamkan ziarah kubur para nabi, para wali, dan orang-orang salih. Dan sudah jelas, tidak tersembunyi dari kita bahwa ini adalah merupakan tudingan keji terhadap agama Islam yang mulia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburanku, kata Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut kelak mendapatkan syafaatku. Telah menukil Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ijma' kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa menziarahi kuburan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perbuatan sunnah, dari sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Adapun seperti biasa mereka orang-orang Wahabi ngeles biasa memaksakan dalil, memaksakan hadis, lalu meletakkan hadis tersebut itu bukan pada maknanya. Ketika kita jelaskan permasalahan ini, lalu kita sampaikan dalil yang telah tadi kita sebutkan, mereka biasanya menyeret, membawa hadis lalu menempatkan bukan pada tempatnya. Biasanya mereka membawa hadis la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Mereka mengatakan demikian, al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Pada hakikatnya hadis ini bukan merupakan hujjah bagi kaum Wahabiyah, para pengikut Ibnu Taimiyah, yang mana dalam hal ini mereka mengharamkan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksud dari hadis ini bahwa ketiga masjid yang tadi disebutkan, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, dan Masjid An-Nabawi, itu punya kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Bahwasanya sholat
di dalam ketiga masjid tersebut itu pahalanya dilipat gandakan. Dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil matiyyi an tashudda rihalahu ila masjidin tubtagha fihi salatu ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Jadi hadis yang ini itu menafsirkan hadis yang pertama tadi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Dalilnya apa? Adalah bahwa sabda Rasulullah, tubtagha fihi shalah, tubtagha dengan tujuan untuk melakukan salat. Jadi hadis ini atau penggalan potongan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya jangan atau tidak semestinya bagi seseorang melakukan perjalanan terhadap suatu masjid dengan tujuan sholat di dalamnya kecuali ketiga masjid yang tadi. Hal ini tidak seperti apa yang dikatakan oleh kelompok Wahabiyah, bahwa tidak boleh bagi seseorang melakukan safar, melakukan perjalanan jauh dengan tujuan menziarahi kuburan Rasulullah. Bahkan mereka tidak segan-segan bahwa perjalanan tersebut itu dinilai sebagai perjalanan maksiat. Al-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah. Jadi mereka memaksa suatu hadis lalu tidak menempatkan pada tempatnya. Jadi mereka meletakkan hadis tersebut bukan pada tempatnya. Jadi hadis la tushaddur rihal illa ila salasati masajid itu kaitannya itu hadis berbicara tentang masjid, bukan tentang ziarah kubur sama sekali. Nah, perlu dipahami itu. Kemudian bahwa di antara kesesatan kaum Wahabi yang sangat jelas adalah bahwa bertabarruk atau ngalap berkah dengan kuburan para nabi, para wali, orang-orang soleh adalah sesuatu yang diharamkan. Bahkan mereka tidak segan-segan lagi mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu perbuatan syirik. Jadi dengan demikian mereka secara tidak langsung telah mengkafirkan para sahabat. Terutama ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau suatu ketika datang menuju makam Rasulullah. Kemudian meletakkan atau meletakkan mukanya di tanah kuburan Rasulullah. Untuk bertabarruk, tujuannya adalah untuk mengambil keberkahan. Kemudian datang khalifah atau pemimpin Madinah ketika itu dipimpin oleh Marwan Ibnul Hakam. Hingga akhirnya Marwan Ibnul Hakam mengatakan terhadap Abu Ayyub tersebut, atadri ma tasna, apakah kamu tahu apa yang kamu perbuat? Kemudian Abu Ayyub menoleh mengatakan, na'am jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendatangi sebongkah batu. Sami'atu, kemudian Abu Ayyub melanjutkan perkataannya, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Makna dari perkataan Abu Ayyub Al-Ansari ini bahwa anta Marwan Ibnul Hakam lasta ahlan
lihadzal mansib. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau memperbolehkan tabarruk, mengambil keberkahan dari mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kuburannya, baik dengan cara mengusap-usap atau dengan cara mencium, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan lebih parah dari kesesatan ini, kelompok Wahabiyah itu memberanikan diri, nekat untuk menghancurkan makam Rasulullah, untuk menghancurkan Al-Qubbatul Khadra di atas kuburan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menghilangkan syabikah atau jendela di sekitar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ada seorang mufti Wahabi yang disebut dengan Abdul Aziz ibn Abdullah al-Syaikh. Ini diantara pembesar ulama Wahabi. Dia berfatwa dengan mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah hukumnya haram. Sebagaimana kita ketahui bahwa ahlul haq, kaum ahlus sunnah wal jamaah, mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah merupakan bid'ah hasanah, adalah merupakan perbuatan bid'ah hasanah, sebagaimana berkumpulnya manusia di belakang satu imam di dalam sholat taraweh di bulan Ramadan adalah merupakan perbuatan yang hasanah, merupakan perbuatan bid'ah hasanah yang dirintis oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Jadi dengan demikian perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan ijma' umat Islam. Hal ini telah turun-temurun dari antar generasi, baik para sultan, para pemimpin, para raja, para masyayikh, para ulama, para ahli hadis, para ahli fiqih, para ahli ibadah, az-zuhad wal ubad. Mereka melakukan suatu perbuatan meskipun perayaan ini tidak terdapat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi adalah seorang raja yang agung yang dikenal dengan Malikul Muzaffar. Namanya Al-Malikul Muzaffar, raja di Irbil di Irak. Seorang yang alim, seorang yang bertakwa, seorang yang pemberani, seorang yang pemberani. Hingga akhirnya para ulama yang datang dari kalangan ahli hadis, kalangan ahli sufi, as-sadiqin, mereka menilai bahwa perbuatan ini adalah sesuatu yang baik, sehingga akhirnya diterima oleh seluruh kaum muslimin dari barat sampai ke timur. Ini diantara amaliyah kaum ahlus sunnah wal jamaah yang di dalamnya mengandung unsur kecintaan terhadap Rasulullah, tapi kaum Wahabiyah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang haram, bahkan tidak segan-segan mereka mengklaim sebagai suatu perbuatan yang syirik. Dengan demikian tidak ada sedikit pun di dalam hati orang-orang Wahabi kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terhalang dari keberkahan Rasulullah,
orang-orang yang terhalang dari mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.